Longsor timbun asrama pesantren di Pamekasan, Jawa Timur, 5 santri meninggal dunia. Presiden Joko Widodo pantau vaksinasi COVID-19 untuk tenaga pendidik dan kependidikan. Sedikitnya 75 narapidana tewas dalam kerusuhan penjara di 3 kota di Ekuador. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Truk bermuatan genting terguling di jalur antara Gianyar dan Bangli, Bali. Ya, sopir diduga tidak mengenali medan sehingga hilang kendali. Tidak kuat menanjak, sebuah truk bermuatan genting terguling di jalur penghubung Kabupaten Gianyar dan Bangli, Bali pada Rabu pagi. Akibatnya, muatan genteng berserakan dan badan truk menutup akses jalan. Kecelakaan tunggal yang terjadi karena sopir truk kehilangan kendali dan tidak mengenal medan yang dilalui. Nggak kuat naik, apa bannya pecah? Nggak kuat naik. Rencananya dari mana ke mana? Dari pasar mau ke Bangli. Jalur ini sebelum sudah dikenal nggak? Belum pernah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kecelakaan sempat menimbulkan kemacetan selama beberapa jam. Dari Gianyar, Bali, Nyoman Astana, iNews melaporkan. Pasangan suami istri di Palangkaraya, Kalimantan Tengah ditemukan tewas di dalam rumahnya. Jenazah istri ditemukan dengan sejumlah luka tusuk, sementara jenazah suami ditemukan dalam kondisi tergantung. Pasangan suami istri berusia AS dan RA ditemukan tewas di rumah mereka di Kelurahan Putuk Katimpun, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Rabu dini hari. Jenazah istri RA ditemukan dengan sejumlah luka tusuk di kamar. Sementara jenazah suaminya AS ditemukan tergantung tali di ruang tamu. Sebelum ditemukan tewas, kedua diketahui sempat terlibat keributan. Nah tadi malam tuh lama mereka tengah dijemput, berdua mereka jemput, adem ayem aja, bagus ya. Nah tahu-taunya yang setengah satunya anaknya lari bilang kalau mamanya sama bapaknya bertengkar. Tiba-tiba kami datang ke sini sudah seperti itu. Seperti apa, Bu? Tuh, kami nggak berani masuk, cuma melihat itu aja. Dari lokasi, petugas mengamankan barang bukti berupa sebilah pisau dan tali. Berdasarkan keterangan informasi yang kami peroleh secara lisan, ini adalah suami istri dan memiliki anak. Ada informasi sebelumnya ada keributan, Pak, di rumah ini, Pak? Nah, ini baru masih keterangan lisan aja, bahwa memang sebelumnya suami istri itu ada terlibat keributan itu. Polisi mengevakuasi jasad kedua korban ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Doris Silvanus Palangkaraya untuk dilakukan visum dan otopsi. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Seorang warga di Musi, Banyuasin dibacok senjata tajam diduga karena korban menggoda istri salah satu pelaku. Ironisnya korban dan pelaku adalah kakak beradik. Pria berusia 39 tahun, warga desa Tenggaro, Kecamatan Keluang, Musi, Banyuasin ini nyaris tewas akibat dibacok oleh dua pelaku kakak beradik. Akibatnya, korban alami luka bacok di sekujur tubuhnya dan dilarikan ke RSUD Sekayu, Musi, Banyuasin untuk mendapatkan perawatan intensif. Diketahui kedua pelaku emosi karena korban menggoda istri salah satu pelaku melalui pesan singkat. Dua pelaku pun berhasil diringkus di kediamannya dengan barang bukti turut diamankan. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal tentang tindak pidana pengeroyokan dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan, Edi Lestari, iNews melaporkan. Sepasang muda-mudi digerebek polisi saat berbuat asusila dalam mobil di pantai Matra, Sungai Liat, Bangka, Kepulauan Bangka, Belitung. Keduanya digerebek saat bermesraan di dalam kamar wisma. Mahasiswi ini tidak berkutik saat diinterogasi aparat tim Dit Samapta Polda Bangka Belitung.
Bersama kekasihnya, muda-mudi ini kedapatan tengah berbuat asusila di dalam mobil di pinggir pantai Matras Sungai Liat, Kabupaten Bangka. Saat digeledah, polisi menemukan pakaian dalam milik keduanya di kursi bagian belakang mobil. Pasangan tidak resmi ini mengaku sudah sering bermesraan di dalam mobil di tempat berbeda di Kabupaten Bangka. Di tempat terpisah, polisi juga menggerebek 2 pasang muda-mudi yang bermesraan dalam kamar wisma. Pasangan ini juga tidak bisa menunjukkan buku nikah jika mereka adalah pasangan suami istri, hingga terpaksa digelandang ke Polda Bangka Belitung untuk diperiksa lebih lanjut. Sang yang sedang melaksanakan asusila atau mesum di tempat terbuka, ya kan? Tempat terbuka. Jadi indikasinya itu pasal 281 ayat 1. Laksanakan perbuatan asusila di tempat terbuka atau di muka umum. Nah, ini kan. Sementara itu, polisi yang menyisir ruas jalan kawasan Matras Sungai Liat mendapati belasan remaja yang sedang berkumpul berpesta minuman keras. Para remaja ini kemudian dibawa ke Polres Bangka untuk pembinaan dan dipanggil orang tuanya guna memberikan efek jera. Seorang ibu rumah tangga tewas setelah menjadi korban aksi penjamretan di Tangerang, Banten. Pelaku yang buron lebih dari 2 pekan akhirnya berhasil ditangkap. Seorang ibu rumah tangga bersepeda motor yang menjadi korban jambret di Jalan Mawar Polres Indah, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang terekam CCTV. Korban jatuh terjungkal dan menabrak tembok pagar setelah dipepet dari belakang. Setelah merampas tas korban, pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi, sedangkan korban ditolong warga dan dilarikan ke rumah sakit. Naas, setelah dirawat selama sepekan, nyawa korban tidak tertolong. Berbekal CCTV, akhirnya pelaku yang buron 2 pekan berhasil ditangkap di Kalideres, Jakarta Barat. Mengetahui pelaku berjalan sendiri mengendarai sepeda motor, kemudian pelaku mendekat, kemudian melakukan penjabretan atau menarik tas yang dibawa oleh pelaku, sehingga mengakibatkan pelaku kaget dan menggas sepeda korban. Korban kaget dan menggas sepeda motornya yang kecepatan tinggi sehingga menabrak tembok dan mengakibatkan jatuh dan mengalami luka berat. Diketahui pelaku nekat menjamret karena terdesak kebutuhan ekonomi untuk kebutuhan sehari-hari. Terpaksa untuk makan. Kerjamu sehari-hari apa? Bantuin orang tua. Ngapain? Ternak ini apa namanya? Entok. Oh, ternak entok ya. Ya. Kamu menyesal nggak? Menyesal banget, Pak. Menyesal. Terus selama kamu pelarian ini katanya dihantui sama arwahnya ya? Iya, saya ditemuin tiap malam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terjerat pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman penjara selama 12 tahun. Dari Tangerang, Banten, Sukron, iNews melaporkan. Subdit 3 Sumber Daya Lingkungan Polda Metro Jaya menggerebek klinik kecantikan ilegal di Ciracas, Jakarta Timur. Polisi mengamankan barang bukti berupa alat suntik dan serum. Klinik Zemfide yang terletak di Ciracas, Jakarta ini tertutup rapat. Sementara restoran dan salon perawatan binatang di lantai 1 juga tutup. Klinik yang didirikan sejak tahun 2017 ini disebut tidak terdaftar maupun memiliki izin praktik. Tak hanya itu, SW yang mengoperasikan klinik tak memiliki ijazah sebagai dokter. Polisi menilai praktik yang dilakukan berbahaya karena menyediakan jasa perawatan kecantikan invasif atau tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi jaringan tubuh pasien. Tindakan medis beresiko tinggi ini seharusnya dikerjakan oleh dokter spesialis. Jadi memang klinik ini yang pertama tidak memiliki izin, baik kliniknya maupun dokternya. Jadi bukan klinik dan juga bukan tenaga kesehatan seperti yang tadi Pak Kabid sampaikan. Lalu yang kedua adalah tindakan yang dilakukan ini betul merupakan tindakan medis invasif. Jadi ini tidak boleh dilakukan bahkan oleh dokter yang tidak terlatih pun tidak boleh. Dalam sebulan, SW dapat meraih hingga 100 pasien dengan biaya dari 2,5 juta rupiah hingga 9,5 juta rupiah. Sebelum COVID-19 itu rata-rata pasien yang menjadi pasien yang bersangkutan ini sekitar 100 orang per bulan. Ya. Tetapi karena situasi pandemi ini memang agak berkurang menurut pengakuan tersangka, ini sekitar 30 orang.
harga tertingginya itu sekitar 9,5 juta yang dia bisa tarif dari tindakan yang dilakukan. Ini kami masih menghitung semuanya, ya. Jadi kalau teman-teman tanyakan berapa sudah keuntungan diraih sekitar hampir 4 tahun ini. Atas perbuatannya RN dijerat melanggar pasal berlapis, yakni pasal 77, Jungto pasal 73 ayat 1, serta pasal 73 ayat 3 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp150 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, 2 warga negara Cina ditangkap karena menambang emas secara ilegal di Kecamatan Arut Utara, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Polisi menyita karung berisi tanah berkandung emas. Nih, Kem Tiongkok yang kerja di Sambi, Kecamatan Arut Utara, Kabupaten Kobar, Kalimantan Tengah. Nih. Warga merekam aktivitas penambangan emas ilegal yang dilakukan oleh 2 warga negara asing Cina di Desa Sambi, Kecamatan Arut Utara, Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Dari rekaman ini, polisi menyelidiki lebih dalam dan menangkap Yin Zejun, koordinator kegiatan penambangan emas, dan Xiao Weting, bagian operasional penambangan emas ilegal. Kedua WNA ini sebelumnya telah meriset lokasi penambangan sebelum akhirnya membuat visa kerja di Cina dan bekerja di Indonesia pada November 2020 lalu. Mereka juga mempekerjakan sejumlah orang lokal untuk melancarkan penambangan emas ilegal. Sebelum mereka bekerja di sini, mereka itu sebelumnya sudah melakukan survei. Menurut mereka itu prosesnya lama, berdasarkan keterangan yang kita dapatkan melalui penerjemah ya. Mereka ini sama sekali tidak bisa berbahasa Indonesia. Jadi kita ini sangat kesulitan dalam hal komunikasi. Dan karena ini terkait dengan masalah warga negara asing, maka dalam proses penyidikannya kita berkomunikasi dengan Buchbinder dan konsulat Cina. Polisi juga sudah menyita barang bukti berupa 1 unit ekskavator, metal detektor, genset, mesin air, mesin blower, mesin pembakaran, sejumlah karung berisi tanah berkandung emas, dan sejumlah bahan kimia lainnya untuk mengolah tanah hasil penambangan untuk menjadi emas. Kedua tersangka dijerat dengan pasal 158 Jungto pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan dan minerba. Ancaman hukumannya maksimal 5 tahun penjara dan denda paling banyak Rp100 miliar. Dari Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah, Sigit Zakwan Pamungkas, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, ular sanca ditemukan bersembunyi di plafon rumah warga di Kembangan, Jakarta. Selain di Jakarta, ular sanca sepanjang 3,5 meter juga ditangkap petugas di permukiman warga di Sumedang, Jawa Barat. Ular sanca batik ditemukan di plafon rumah warga di Kembangan, Jakarta. Petugas pemadam kebakaran kesulitan mengevakuasi reptil ini. Keberadaan ular ini diketahui saat pemilik rumah tengah sholat. Setelah menjebol plafon rumah, ular sanca akhirnya bisa dikeluarkan. Ular dengan panjang 2,5 meter ini akan diserahkan ke Balai Konservasi Sumber Daya Alam. Kesulitannya kita harus membuka plafon dulu ya, karena plafon itu pateng harus kita membuka, dan ular itu tempat sempit ya, celahnya sangat sempit ya, kita aja agak kesusahan untuk mengevakuasi ular tersebut. Ular sanca batik juga ditemukan di Desa Pasigaran, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Ular sepanjang 3,5 meter dengan berat 6 kg ditemukan warga di pepohonan bambu. Ular yang telah ditangkap akan diserahkan ke komunitas reptil Tanjung Sari. Ada sarang di atas, kita tarik rame-rame, ternyata itu ularnya jatuh ke bawah, langsung ditangkap sama kita-kita. Kemunculan ular di permukiman kerap terjadi ketika musim penghujan tiba. Warga pun diminta waspada akan keberadaan reptil ini di lingkungan mereka. Dari Jakarta dan Sumedang, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Petugas Udin SDA Jakarta Pusat menemukan limbah kabel di saluran air Kemayoran. Diduga limbah merupakan bekas aksi pencurian kabel bawah tanah.
Petugas Sudin SDA Jakarta Pusat membersihkan tumpukan sampah berupa limbah kabel yang menyumbat saluran drainase di Jalan Garuda, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu siang. Satu persatu potongan kulit kabel berukuran 1 meter lebih diangkat. Ratusan potongan kulit kabel ini diduga sisa aksi pencurian kabel bawah tanah. Itu ada penyumbatan karena memang sekarang kan sistem trotoar kita tertutup ya tidak terlihat, kalau hujan baru terlihat. Selama ini kita berpikir karena ini memang debit air tinggi, ternyata bukan. Ini air yang tersumbat sehingga tali-tali air kita walaupun berfungsi baik ternyata di dalamnya tersumbat. Ternyata di dalamnya ada kabel-kabel yang hampir kita pastikan ini 1 truk engkel kalinya. Kira-kira ini baru lebih kurang baru sekitar 25 meter dari teman-teman SDA Kecamatan Kemayoran. Banyaknya limbah kabel yang menyumbat saluran air menjadi salah satu penyebab wilayah ini tergenang saat hujan deras. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Longsor menimpa asrama pesantren di Pamekasan, Jawa Timur. 5 santri meninggal dunia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di iNews Pagi.